Shalom ibu-ibu, puji Tuhan. Apa kabar semua? Suami sudah dikasih makan? Ya, karena ada ibu-ibu itu, kalau dia mau ke gereja, dia tidak peduli semuanya. Ya, pokoknya gereja aja dulu. Waktu pulang dari gereja, suaminya kelaparan, anak-anak kelaparan. Jadi ini ibu-ibu eklesia bagus sekali. Karena semuanya sayang keluarga. Kasih tepuk tangan buat ibu-ibu. Puji Tuhan. Baik, tema khotbah yang diberikan kepada saya, mengasihi Tuhan. Bagaimana sih kita ini mengasihi Tuhan? Kita sudah sering dengar khotbah tentang mengasihi Tuhan. Bagaimana sih seharusnya orang yang mengasihi Tuhan itu? Nah, ibu-ibu yang kekasih, yang perlu ibu-ibu ketahui bahwa kita ini bisa mengasihi Tuhan karena Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Saya mau ulangi, ini penting sekali. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang berinisiatif mengasihi kita. Dan dia menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kemudian kita bisa mengasihi Tuhan. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang seperti itu. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan kita itu. 1 Yohanes 4 ayat 19 kita baca satu ayat ini. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, dan Allah itu kasihnya begitu luar biasa buat kita. Begitu besar. Tidak bisa kita bandingkan kasih Allah dengan kasih seorang suami kepada istri. Kasih seorang istri kepada suami atau kasih seorang ibu kepada anak. Tidak bisa. Ya. Kadangkala kita bisa kasih perumpamaan, ilustrasi, tapi sebenarnya kualitas kasihnya sangat berbeda sekali. Ya. Karena kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada apa? Langit. Lebih dalam dari apa? Lebih luas dari apa? Samudra. Begitu luasnya, begitu hebatnya kasih Tuhan itu. Dan Tuhan mengasihi kita itu apa adanya. Bahkan Alkitab bilang waktu kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita. Dan dia mau menyelamatkan kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena itu artinya ini Maria berasal dari kota desa namanya Magdala. Kalau desa Magdala itu masih ada sampai sekarang ini, tapi sudah berupa puing-puing reruntuhan. Terletak di tepi Danau Galilea. Nah, Maria ini mengalami kasih Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya dia menjadi seorang wanita yang begitu mengasihi Tuhan. Nah, kita mau belajar dari Maria ini. Bagaimana Tuhan mengasihi Maria? Apa buktinya Tuhan mengasihi Maria? Kalau kita membaca Lukas 8 ayat 2, ternyata Maria ini pernah dilepaskan oleh Tuhan dari 7 roh jahat. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan seorang perempuan yang dirasuki 7 roh jahat. Dirasuki 1 roh jahat aja udah hidupnya hancur-hancuran. Apalagi kalau 7 roh jahat. Di eklesia ada yang dirasuki 7 roh jahat? Nggak ada? Alhamdulillah ya. Jangan sampai ada ya. Ini Maria Magdalena dirasuki 7 roh jahat. Hidupnya hancur benar-benar. Tapi kemudian dilawat, dijamah oleh Tuhan. Dilepaskan oleh Tuhan. Begitulah Tuhan mengasihi Maria. Dan saya percaya bukan hanya Maria saja yang akan dilawat, dijamah, tapi kita semuanya akan dilawat, dijamah oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang sangat mengasihi kita. Kalau kita belajar Alkitab, Tuhan itu banyak sekali melawat perempuan-perempuan. Ada perempuan Samaria yang dijamah Tuhan, akhirnya kemudian dia mengalami kelahiran baru
dan kemudian menjadi seorang penginjil yang luar biasa, yang memenangkan orang-orang di kotanya. Padahal perempuan Samaria ini tidak pernah sekolah Alkitab, tapi bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan itu diawali karena perempuan ini mengalami kasih Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Perempuan Samaria ini mewakili ibu-ibu yang sedang tidak bahagia hidupnya, yang sedang mengalami kehausan kasih sayang, yang BTT butuh tati tayang. Karena ini perempuan Samaria, dia sudah kawin cerai 5 kali dan sedang kumpul kebo dengan laki-laki ke-6. Jadi ini adalah perempuan yang tidak bahagia hidupnya nih, kosong hampa jiwanya. Selalu mencari cinta, tapi tidak menemukan cinta sejati. Sampai kemudian satu hari dia bertemu dengan Yesus dan dia mengalami kasih yang sejati itu. Dan perempuan Samaria mewakili banyak ibu-ibu sekarang ini yang sedang mencari cinta, yang haus akan kasih sayang. Kalau ibu-ibu orangnya, maka hanya Yesus yang bisa memberikan kasih yang tulus, kasih yang murni kepadamu. Gak usah kecewa kalau kau dapat suami yang kurang mencintaimu. Gak usah kecewa kalau kau dapat suami yang kurang memperhatikanmu. Ya. Karena kalau kau datang kepada Kristus, maka kau akan diberikan cinta yang tulus, cinta yang murni. Katakan amin. Dan kau akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Ya. Sehingga kau tidak butuh lagi, walaupun suamimu tidak sungguh-sungguh mencintaimu, kau tidak lagi mengalami rasa tidak bahagia. Kenapa? Karena Kristus telah memenuhi hatimu dengan kasih yang luar biasa itu. Katakan amin. Bukan hanya kepada perempuan Samaria, tapi Alkitab juga mencatat satu hari Yesus datang kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Wah, orang kalau sakit 12 tahun ini, aduh, pasti hidupnya menderita sekali. Ya. Apalagi ini sakit pendarahan. Wah, sangat mengganggu sekali. Tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Ya. Dan bukan hanya itu, tapi juga uangnya juga sudah habis. Karena Alkitab bilang dia sudah berobat kemana-mana. Uangnya pasti sudah habis ini. Ya. Menderita sekali ibu ini. Tapi kemudian Yesus datang menjamah, menyembuhkan dia. Dan wanita pendarahan 12 tahun ini mewakili ada banyak ibu-ibu sekarang ini yang sedang mengalami beban hidup yang begitu berat karena penyakit, karena masalah keluarga, masalah ekonomi. Tapi saya mau bilang kepada ibu-ibu, kalau kau datang kepada Kristus, Kristus menjamahmu, kasih Kristus akan memulihkanmu, akan menyembuhkanmu, akan membuat engkau bangkit kembali. Katakan amin. Bukan hanya itu, tapi Alkitab juga mencatat ada perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan, datang minta tolong sama Kristus. Dan pada masa itu tidak ada hubungan baik antara orang Yahudi sama orang-orang di luar Yahudi. Orang Yahudi itu mereka punya pride sangat tinggi sekali. Mereka punya kebanggaan atas sukunya sangat besar sekali. Mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang lain, bangsa-bangsa lain. Bangsa lain dianggap sebagai bangsa kafir. Tapi Kristus kemudian menjamah wanita Kanaan ini. Menyembuhkan anak daripada wanita ini yang sedang kerasukan setan. Wanita Kanaan ini melambangkan ibu-ibu yang hari ini mungkin belum percaya kepada Tuhan. Dianggap kafir oleh orang-orang Kristen. Mungkin ibu-ibu seperti ini minder, tidak mau deket-deket sama ibu-ibu Kristen. Tapi justru ibu-ibu seperti inilah yang dijamah oleh Kristus. Nah, mungkin saudara pernah mengalami seperti itu. Yang minder, nggak mau deket-deket, nggak mau datang ke gereja karena saudara pikir gereja ini ibu-ibunya, waduh, rohani, ibu-ibu di gereja suci-suci, kudus-kudus. Kalau saya mah kaper, saya kaper. Kalau saya mah najis, tidak boleh dekat-dekat sama gereja. Tapi kemudian Kristus menjamah melawat saudara. Dan hari ini saudara di sini.
mengalami kasih Kristus yang luar biasa itu. Jadi semua kita ini mengalami kasih Kristus dan itu yang membuat kemudian kita bisa mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, bukan. Tapi dasarnya karena Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, itulah sebabnya mari kita mau belajar bagaimana sih seharusnya mengasihi Tuhan yang benar itu. Kita belajar dari Maria Magdalena. Bagaimana Maria Magdalena ini mengasihi Tuhan. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan tetap bersama Tuhan dalam segala keadaan. Katakan amin. Saat senang dia ikut Tuhan. Saat susah dia juga ikut Tuhan. Saat berkat ada dia ikut Tuhan. Lagi nggak ada berkat dia tetap ikut Tuhan. Dalam segala keadaan. Saat keluarga lagi bahagia, harmonis, suami baik-baik di rumah, setia, suami punya pekerjaan, anak-anak rukun-rukun di rumah, kita setia sama Tuhan. Kita ikut Tuhan, rajin ke gereja. Tapi ketika suami selingkuh, kita mau tetap ikut Tuhan. Pokoknya dalam segala keadaan kita ikut Tuhan. Nah, Maria Magdalena ini dia mengiring Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Coba kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 25 dikatakan begini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ternyata waktu Yesus disalibkan, murid-murid yang lain pada lari itu. Yang laki-laki pada lari. Petrus sudah menyangkal Yesus itu. Padahal dia sebelumnya berkoar-koar itu. Mau mati untuk Yesus. Ya. Tapi ibu-ibu ini loh. Yang setia tetap ada dekat salib Yesus. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Jangan pandang enteng ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tidak usah terlalu memandang hina dirimu. Memandang rendah dirimu. Jangan suka merasa, bapak-bapak yang hebat. Tuh. Bapak-bapak yang jadi pemimpin, mereka lah yang dipakai Tuhan lah. Kalau saya siapalah saya ini. Ibu-ibu ini punya hati yang setia ini. Ibu-ibu ini loh yang ada dekat salib. Sementara murid-murid yang lain sudah pergi, lari meninggalkan Yesus. Dan kita belajar dari Maria Magdalena. Kenapa Maria sampai ada dekat salib Yesus? Karena dia mengasihi Tuhan. Seperti itulah sebenarnya orang yang mengasihi Tuhan itu. Ada banyak orang kan dia mengekspresikan kasihnya kadang-kala terlalu lebay. Dengan apa? Dengan pakai kalung salib gede-gede. Di lehernya kalung salib 3 meter. Di telinganya ada anting-anting salib. Di cincinnya, tangannya ada cincin salib. Bajunya juga itu gambar salib. Waktu dibuka bajunya, di lengannya ada tato salib. Pokoknya penuh salib itu. Jadi dia mengekspresikan, dia mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan hal-hal yang kelihatan lahiriah seperti itu. Kadang-kala ada juga ibu-ibu mengekspresikan cintanya kepada Tuhan dengan suaranya. Wah, kalau dia nyanyi kenceng-kenceng. Suaranya keras, bagus. Bagus. Ya. Ada ibu-ibu kalau nyanyi nggak pernah terbuka mulutnya. Kalau ditanya, kok enggak nyanyi? Aku nyanyi dalam hati. Biar hanya Tuhan yang dengar suaraku. Ya nggak apa-apa, boleh saja. Ya. Tapi sebenarnya kita mengekspresikan cinta kita. Ya. Jangan hanya lahiriah seperti itu, tapi harus lebih lagi kepada apa? Tetap bersama Yesus apapun yang terjadi. Kan sekarang ini ada banyak orang ikut Tuhan. Kalau ada berkat, ada mujizat. Ya.
Tapi kalau sudah doanya tidak dijawab Tuhan, dia sudah tinggalkan Tuhan. Ada beberapa kan jemaat sekarang ini sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya pergumulan doa yang tidak dijawab-jawab. Kecewa, dia meninggalkan Tuhan. Benar-benar meninggalkan Tuhan. Tidak ke gereja lagi. Saya pikir dia sudah pindah ke gereja lain, tapi benar-benar tidak ke gereja. Dan saya tahu ini karena doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dia sudah puluhan tahun berdoa untuk satu hal, dan Tuhan belum menjawab sampai hari ini. Jadi kita ini harus tetap ikut Tuhan, apapun yang terjadi. Seperti itulah orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan melakukan tindakan nyata untuk Tuhan. Dia tidak omon-omon aja. Banyak orang kan suka omon-omon aja gitu. Ngomong gede doang gitu. Saya ini sama Ibu Gembala, kami udah jadi gembala udah berapa tahun itu? 30 tahun. Tahun 96. Jadi gembala di sini ya. Tapi kalau jadi pendeta itu sejak tahun 87 itu saya jadi pendeta. Jadi sudah puluhan tahun ini. Apakah Pak Gembala, Ibu Gembala pernah di PHP jemaat? Sering. Di PHP. Ada pernah ibu-ibu, tapi dia sudah keluar dari sini. Dulu dia anggota WBI. Ngomong, kalau untuk pembangunan gereja nanti semua catnya aku yang kasih. Wah, sampai dia keluar nggak pernah ada satu kaleng pun nggak. Omon-omon doang. Sama Tuhan jangan omon-omon. Sama Tuhan harus ada tindakan nyata. Katakan amin. Coba kita lihat Maria Magdalena. Dia nggak omon-omon doang. Di dalam Markus 16 ayat 1 dikatakan begini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Aduh, ini ibu-ibu mantap sekali. Itu ya, Matius, Yohanes, kemana mereka itu? Hilang itu. Petrus, Andreas, nggak ada. Tapi justru ibu-ibu ini loh, yang ingat ternyata Yesus itu belum diminyaki, belum dikasih rempah-rempah. Padahal bagi orang Yahudi itu penting itu. Itu bagian daripada upacara memakamkan mayat. Harus dirempah-rempah dulu, dibersihin dulu, dimandiin dulu. Nah, ini murid-murid perempuan yang ingat. Maria Magdalena and the gang yang ingat ini. Yesus belum dimandiin. Mayat Yesus belum dirempah-rempah. Makanya mereka ambil inisiatif. Pergi beli rempah-rempah. Dan Alkitab berkata, pagi-pagi benar. Mereka bangun. Mereka pergi ke kuburan. Mereka melangkah dengan sebuah tindakan nyata. Nggak janji-janji, nggak ngomong-ngomong. Pokoknya bertindak saja. Walaupun ada tantangan pasti. Tantangannya apa? Dalam perjalanan baru mereka ingat, nanti siapa ya yang akan mindahin itu batu yang nutup kuburan tuh. Tapi apakah itu membuat mereka mundur? Tidak. Walaupun mereka tahu, aduh ada tantangan nih. Ini kan kita ini nggak kuat nih. Tapi mereka tetap jalan aja menuju kuburan. Itu hebat itu ibu-ibu. Mentalnya mantap itu. Dan saya harap ibu-ibu punya mental seperti ini nih. Maju terus, pantang mundur. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, maju terus, pantang mundur. Ada tantangan nggak? Pasti ada tantangan. Nggak ada itu orang ikut Tuhan tanpa tantangan, mulus, semua mulus.
Coba tanya Om Cecep, ada tantangan nggak selama menjadi anak Tuhan? Pasti banyak tantangan. Coba tanya Ibu Lisda, selama jadi ketua BBI banyak nggak tantangannya? Banyak tantangan. Apalagi hadapi ibu-ibu ini yang 1001 macam sifatnya ini. Ada yang baik tapi ada yang tidak baik juga. Ada yang orangnya diam-diam tapi ada yang bawel. Kan begitulah ibu-ibu, saya tahu lah dari mukamu itu. Ada tantangan tapi tidak menyerah. Terus maju saja. Tindakan nyata ini dilakukan oleh Maria Magdalena. Dia beli rempah-rempah, dia menempuh perjalanan. Pagi-pagi benar loh. Dan waktu itu kan kematian Yesus, ini kan bukan kematian yang normal. Ini kan dianggap sebagai penjahat ini Yesus waktu itu oleh orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi. Dianggap sebagai ini orang yang jahat banget. Kalau mau pergi ke kuburan orang baik-baik, ya mungkin nggak ada masalah. Tapi ini kan kuburan dari orang jahat. Ibu-ibu lagi. Tapi lihat ibu-ibu mantap imannya. Maju terus melangkah. Punya tindakan nyata. Itu wujud kasihnya Maria Magdalena kepada Kristus. Apapun tantangannya, aku maju. Aku mau merempah-rempahi mayat Yesus. Dan karena dia punya motivasi yang tulus, ikhlas seperti itu, maka dia mendapat kehormatan untuk melihat kubur yang kosong, kebangkitan Kristus. Wah, luar biasa. Luar biasa loh. Ini berkat yang luar biasa itu. Bisa lihat kubur yang kosong. Nah, kalau sekarang saudara mau lihat kubur kosong imitasi di Garden Tomb ada, tapi bayar. Dulu mereka lihat kubur kosong asli. Dan Kristus yang bangkit itu datang menjumpai Maria Magdalena. Kenapa? Karena tindakan nyata yang tulus. Ayo ibu-ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, jangan hanya ngomong-ngomong. Jangan suka nasar-nasar janji-janji sama Tuhan. Tuhan nanti ya, kalau suamiku dapat bonus, nanti aku pasti rajin deh kasih perpuluhan. Sudah dapat bonus enggak kasih perpuluhan. Pret. Itu malaikat di sorga itu tiap hari bilang pret, pret, pret. Kenapa? Karena ada banyak itu orang Kristen yang janji-janji tapi nggak pernah ditepati. Hanya omon-omon doang. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan aku sudah sehat, aku pasti melayani. Udah sehat nggak melayani. Tuhan, tolong aku. Kalau Tuhan berkati bisnisku, pasti aku sumbang untuk kas WBI. Ya, udah diberkati, nggak sumbang. Kalau ditanya sama malaikat, mana sumbangannya? Pura-pura nggak dengar. Ayo jangan omong, harus kasih tindakan nyata. Katakan amin. Itu kalau kita sayang sama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan melayani Tuhan. Coba Lukas pasal 8 ayat 2-3 berkata begini. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan itu. Mereka telah mengalami jamahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan Alkitab bilang mereka melayani rombongan itu, rombongan Yesus. Melayani rombongan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita nggak bisa tinggal diam. Kita pasti mau melayani Tuhan. Katakan amin.
kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau hidup kita ini bermanfaat, dipakai oleh Tuhan. Tenaga kita, waktu kita. Alkitab bilang ibu-ibu ini ada yang kaya. Istri Kusa bendahara itu kaya dia. Dia melayani Tuhan dengan kekayaannya. Seluruhnya mereka berikan kepada Tuhan untuk dipakai melayani Tuhan. Seperti itu harusnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itu harus jadi motivasi nih. Ibu-ibu dalam melayani Tuhan. Nanti saya akan doakan pengurus sama apa ini? Hah? Fasilitator. Layani itu karena mengasihi. Harus motivasinya karena mengasihi Tuhan. Bukan karena yang lain. Saya selalu khotbah di doa pengurapan tentang value, nilai-nilai dalam melayani. Ya, saya selalu tekankan kalau kita melayani itu motivasi utamanya karena kita mengasihi Tuhan. Mau balas cinta Tuhan, kebaikan Tuhan buat kita. Bukan yang lain. Ya. Karena ada orang yang melayani Tuhan kan ada motivasi-motivasi terselubung. Ada maksud-maksud tertentu, tujuan-tujuan tertentu, itu tidak boleh ada ini. Nanti ibu-ibu tidak boleh yang nanti semuanya harus benar-benar dibersihkan. Pokoknya motivasinya harus tulus benar-benar hanya untuk mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu kita bisa lakukan dalam pelayanan kita di gereja seperti ini. Juga kita bisa lakukan dalam pelayanan kita di rumah, kepada suami, kepada anak-anak. Itu adalah pelayanan kita juga. Bukan hanya pelayanan di gereja, tapi di rumah juga adalah sebuah pelayanan. Harus seimbang ibu-ibu. Jangan sibuk melayani gereja. Di rumah nggak ada waktu melayani. Sibuk dari pagi sampai terbit matahari, nggak matahari terbenam di gereja. Dari Senin sampai Senin ada di gereja. Karena dia kerjanya tukang parkir. Bukan, karena dia pelayan di sini. Nggak boleh begitu. Tiap hari ada di gereja, lalu tidak ada waktu melayani di rumah. Nggak boleh. Ya, saya sudah mengajarkan bahwa itu harus seimbang. Harus ada waktu untuk keluarga. Katakan amin ibu-ibu. Waktu untuk suami, waktu untuk anak-anak. Melayani di gereja oke, bagus. Tapi jangan lupa melayani suami, melayani anak-anak. Ya. Jadi harus seimbang pelayanan kita. Kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Tenaga yang terbaik. Dan dalam melayani bukan hanya karena kita mengasihi Tuhan, tapi setelah kita melayani tentunya kita harus benar-benar membangun relasi yang baik dengan jemaat yang ada. Jangan karena kita sudah melayani, jadi pemimpin, jadi pengurus di gereja, lalu kita merasa kita lebih tinggi daripada jemaat. Nah, semuanya sama. Bahkan Alkitab bilang kita ini adalah hamba. Hamba yang melayani. Hamba itu kesek. Diinjak-injak orang. Seperti itu memang pelayan Tuhan. Dan kalau kita dihina, diinjak-injak, hak kita diambil, bersyukur. Berarti apa? Berarti kita layak untuk menjadi hamba Tuhan. Justru kalau saudara sombong, angkuh, merasa hebat, saudara tidak layak. Di hadapan Tuhan tidak layak jadi hamba Tuhan. Saya harap supaya
ini pengurus-pengurus benar-benar punya jiwa hamba yang melayani. Hidup dalam value pelayanan. Supaya pelayananmu memberkati jemaat. Katakan amin. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita ini harus melayani Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ini jangan hanya omon-omon saja, tapi kita harus melakukan tindakan nyata. Jangan janji-janji, kasih PHP sama Tuhan, tapi benar-benar dilaksanakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan setia kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Katakan amin. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu yang tinggi kepada Tuhan. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami semakin mengasihi Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Dan sampai Yesus datang kedua kalinya, kami tetap mengasihi Tuhan. Setia kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan dalam setiap situasi keadaan hidup kami. Dan melayani Tuhan, serta melakukan tindakan yang nyata kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk khotbah yang telah disampaikan.
Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan panggilkan para pengurus untuk maju ke depan. Ya. Mungkin di ketua WBI aja ya. Kalau departemen tidak ya, Pak Cecep kan tidak perlu dipanggil ya. Ketua WBI-nya adalah Pastor Lisda Leonardi, wakilnya Ibu Lina Wun, kemudian sekretarisnya Ibu Diana, Ibu Nia, bendaharanya Ibu Vera, Ibu Trisha, lalu ada acara, koordinatornya Ibu Rinda, anggotanya Ibu Lins, Ibu Feli, Ibu Yuni, Ibu Lia, Ibu Mary, Ibu Trisha. Bidang pemerhati, koordinatornya Ibu Tiurma, anggotanya Ibu Yulianti, Ibu Meichen, Ibu Lina Quinn. Konsumsi, koordinatornya Ibu Christine, anggotanya Ibu Santi, Ibu Meichen, Ibu Yulianti, Ibu Evelyn. Lalu doa itu ada koordinatornya Ibu Nana, anggotanya Ibu Nia, Ibu Vera, Ibu Tiurma. Perlengkapan, koordinatornya Ibu Lina Quinn, anggotanya Ibu Yuni, Ibu Lia. Publikasi, koordinatornya Ibu Mary, anggotanya Ibu Feli, Ibu Diana. Lalu fasilitator ya. Nah, fasilitator saya panggilkan juga head supervisornya adalah Ibu Lisda, ada Ibu Atik, kemudian Ibu Widya. Ya. Kalau pembinanya Ibu Silvani nggak usah dipanggil ya. Lalu kemudian ada supervisornya Ibu Lina dan fasilitatornya membawahi fasilitator Ibu Tiurma, Ibu Rinda, Ibu Rita, Ibu Diana. Lalu kemudian supervisor Ibu Yuni, fasilitatornya Ibu Dewiana, Ibu Roslin, Ibu Erliana, Ibu Julie, Ibu Mary. Supervisornya Ibu Suci Susan, lalu ada fasilitatornya Ibu Vivi, Ibu Esther Bowo. Supervisornya Ibu Velia, lalu ada fasilitator di bawahnya Ibu Iren, Ibu Luana, Ibu Senda. Supervisor Ibu Lim Swatnio, fasilitatornya Ibu Asna, Ibu Kim, Ibu Yulianti. Supervisor Ibu Lydia, ada fasilitator Ibu Sumihar, Ibu Maria Chang. Kemudian supervisor Ibu Angela, ada fasilitator Ibu Arni, Ibu Jovin. Lalu supervisor Ibu Meichen, fasilitatornya Ibu Lina Quinn, Ibu Evelyn. Ya, inilah para pengurus dan supervisor dan fasilitator. Mungkin bisa menghadap ke jemaat dulu supaya jemaat bisa lihat mukanya ya. Jadi ibu-ibu inilah ibu-ibu pengurus dan ibu-ibu fasilitator. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Ya, sekarang balik lihat saya lagi. Ibu-ibu, sebelum saya melantik ibu-ibu, maka saya perlu membaca firman Tuhan. Sebentar ya. Satu Korintus 15 ayat 58 berkata begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi giat ya, karena pasti ada upah
buat ibu-ibu semuanya ya. Dan saya berharap melayani dengan sungguh-sungguh sampai Yesus datang kedua kalinya ya. Setia melayani ya, dan berikan yang terbaik dalam pelayanan ibu-ibu kepada Tuhan ya. Melayani di gereja ini, melayani nanti jemaat ibu-ibu ini seolah-olah ibu-ibu sedang melayani Tuhan ya. Salaman sama jemaat, menyapa jemaat seolah-olah sedang salaman sama Tuhan, sedang menyapa Tuhan. Waktu ibu-ibu melakukan pelayanan seperti itu, maka pelayananmu akan berkenan sama Tuhan ya. Dan hari ini sebagai gembala sidang, saya melantik ibu-ibu semuanya menjadi pengurus WBI Ecclesia Family Church tahun 27. Dan juga saya melantik para supervisor dan fasilitator WBI Ecclesia Family Church ya, 2025 dan 2027 ya. Gajinya nanti terima di sorga. Puji Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapak, ibu-ibu mari bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada ibu-ibu. Ibu Gembala bisa ikut maju ke depan. Mestinya Ibu Gembala ini yang melantik kalian karena dia ketua Departemen WBI Nasional ini. Gembala, kalau WBI lokal Bapak Gembala. Oh gitu ya. Baik, mari kita arahkan tangan kita ya. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu telah melantik ibu-ibu ini menjadi pengurus WBI Ecclesia Family Church dan juga menjadi supervisor dan fasilitator. Tuhan mengucap syukur untuk ibu-ibu yang mau memberikan hidup mereka melayani Tuhan di WBI ini. Hamba berdoa biar Tuhan memakai mereka lebih lagi. Urapi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan pakai mereka lebih. Tuhan beri hikmat kepada mereka. Perbesar kapasitas mereka. Tambahkan karunia Roh Kudus kepada mereka. Dan juga tambahkan talenta-talenta kepada mereka. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Pelayanan mereka jadi berkat, memenangkan banyak WBI yang belum tergabung di sini, memuridkan banyak WBI yang sudah bergabung, dan Tuhan pakai pelayanan mereka penuh kuasa untuk melepaskan, menyembuhkan, memulihkan banyak ibu-ibu. Tuhan pakai mereka. Terima kasih Tuhan, dan juga berkatilah keluarga mereka, suami, istri, mantu, anak, cucu-cucu. Tuhan pakai mereka. Keluarga mereka menjadi keluarga berkemenangan. Terima kasih Bapak. Berkati juga mata pencarian mereka. Keuangan mereka Tuhan berkati. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat ya. Silakan Ibu. Mumpung kita berdiri di sini semua, pengurus sama FAS, kita mau foto dulu ya bersama Bapak dan Ibu Gembala, juga wakil departemen kita Bapak Cecep ya. Ya. Yuk, silakan sesuai diatur ya.